Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pratama dengan NIM 2303377 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Fisika, kelas E. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifana Dwi Savitri dengan NIM 23033124 dari kelas Pendidikan Fisika E. Baik, perkenalkan saya Regina Nadia dengan NIM 230333102 dari kelas Pendidikan Fisika E. Saya Ramia Fitri dengan NIM 2303378 dari kelas Pendidikan Fisika E. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki revolusi industri 4.0, ada 3 revolusi industri yang telah terjadi. Pertama, revolusi industri 1.0 merupakan revolusi mekanik, ditandai dengan penemuan mesin tenaga uap dan air pada akhir abad ke-18. Kedua, revolusi industri 2.0 pada tahun 1870 merupakan revolusi listrik yang ditandai dengan produksi massal menggunakan mesin tenaga listrik. Ketiga, revolusi industri 3.0 merupakan masa informasi pada tahun 1969 ditandai dengan perkembangan alat elektronik dan teknologi informasi. Revolusi industri 4.0 bermula pada tahun 2018 merupakan revolusi digital. Revolusi ini menggabung teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi ini ingin menciptakan jaringan sosial yang bisa berkomunikasi satu sama lain, Internet of Things, disebut dengan IoT, dan dengan manusia Internet of People, disingkat dengan IOP. Alhasil, mesin akan beroperasi secara mandiri sehingga sedikit untuk memerlukan tenaga manusia. Kemajuan dan revolusi ini menimbulkan kecemasan bahwa pekerjaan manusia suatu hari akan tergantikan oleh mesin. Perkembangan sains salah satu aspek paling menarik dan signifikan dalam sejarah umat manusia dari masa ke masa lain, setelah memainkan peran penting dalam mengubah cara kita memahami alam semesta dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi komputer dan internet telah mengubah cara kita mendapatkan, membagikan, dan juga menganalisis informasi komputasi berbasis data. Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin menjadi bidang yang berkembang pesat, membawa dampak besar pada banyak sektor termasuk kesehatan, transportasi, dan juga komunikasi. Kemunculan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Kemunculan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram telah memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia. Media sosial telah menjadi performatif untuk berbagai informasi berkomunikasi dan membangun jejaring sosial secara digital. Aplikasi pesan instan seperti WhatsApp telah mengubah cara kita berkomunikasi secara real-time. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita dapat mengirim pesan, membuat panggilan suara dan video, berbagai file, dan bahkan mengirim suara. Perkembangan ini telah mengubah cara kita untuk berkomunikasi, menghilangkan batasan geografis, dan membawa dunia menjadi lebih terhubung. Nah, dengan kemajuan teknologi di bidang komunikasi ini, diharapkan untuk terus meningkatkan konektivitas serta memperkaya cara untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, teknologi video dan platform web dapat berkolaborasi jarak jauh dengan cara yang lebih mudah dengan menggunakan Zoom dan Google Meet. Kita dapat melakukan presentasi, diskusi, serta pertemuan dengan jarak jauh tanpa harus di tempat yang sama. Platform konferensi video seperti aplikasi Zoom telah mengintegrasikan fitur-fitur kolaboratif yang lebih kuat seperti berbagi layar, papan putih digital bersama, dan fitur kolaborasi
secara efektif dalam suatu rapat memperlihatkan presentasi atau menggambar dan berbagi ide secara langsung. Zoom merupakan salah satu platform video konferensi yang telah banyak digunakan di institusi pendidikan maupun di dalam dunia perkuliahan. Penggunaan Zoom memungkinkan dosen dan mahasiswa berkomunikasi secara virtual terlepas dari lokasi geografis mereka. Penggunaan Zoom dalam perkuliahan telah membantu mahasiswa untuk mengatasi hambatan geografis dan memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk menjalankan perkuliahan secara virtual. Meskipun ada hambatan pada awal adaptasi, Zoom telah menjadi alat yang paling efektif untuk membantu mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan jarak jauh. Perkembangan sains di bidang komunikasi telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi interaksi, dan menjalin hubungan dengan orang lain di seluruh dunia. Kemunculan telepon seluler atau ponsel telah mengubah cara kita berkomunikasi. Dulu, telepon hanya digunakan untuk panggilan suara, tetapi sekarang telepon telah berevolusi yang menjadi perangkat mengikuti dan memungkinkan kita untuk mengirim pesan teks, email, mengakses internet, mengambil foto, dan melakukan banyak lagi. Selain itu, kemampuan untuk menjelajahi web dan mengakses informasi secara global telah meningkatkan aksesibilitas informasi dan memungkinkan kolaborasi jarak jauh. Perkembangan sains di bidang teknologi memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi kehidupan seperti kemudahan dalam mengakses informasi, komunikasi yang efisien, dan berguna untuk teknologi industri dan ekonomi. Namun, di sisi lain, kemajuan sains di era 4.0 di bidang teknologi ini memiliki banyak kekurangan, seperti menimbulkan kesenjangan digital, menimbulkan pengangguran, dan perubahan pekerjaan serta tergantungan yang kelebihan. Perkembangan sains makin berlanjut. Hingga saat ini, riset dalam bidang seperti energi terbarukan, perubahan iklim, kecerdasan buatan, dan eksplorasi luar angkasa terus memajukan pengetahuan manusia dan mencari solusi untuk tantangan global. Sains juga berguna sebagai landasan untuk pengembangan teknologi yang dapat merubah kehidupan manusia seperti mobil otonom, pengobatan personalitas, dan konektivitas jaringan yang lebih kuat. Secara keseluruhan, sains telah memainkan peran kunci dalam transformasi peradaban manusia dengan menerapkan metode ilmiah pengamatan sistematis dan penalaran logis. Manusia telah memperluas batasan pengetahuan kita dan mengatasi tantangan kompleks.